Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Kembali lagi pada saya yaitu Muhammad Lutfi Evani Bilal atau biasa yang dipanggil Lutfi akan menyampaikan sebuah materi yang ini sangat menarik dan sangat panas dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Tema ini akan terus panas dan akan selalu panas karena memang menjadi isu yang global. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Materinya yaitu adalah Introduction to Path to Islamic Education in the Modern Era, Social, Cultural, Political, and Economic Change and Response from Islamic Education by Reza Arsmat. Apa sih sebenarnya pengertian dari bahasa Inggris ini? Yang apabila kita dicerna biasa kan susah ya. Oke, saya akan terjemahkan bahwa pengantar bagian 2, pendidikan Islam di era modern itu berhubungan dengan sosial, budaya, politik, perubahan ekonomi, dan secara garis besarnya tanggapan dari pendidikan agama Islam. Jadi nanti akan membahas dari beberapa tema-tema tersebut nanti akan dikaitkan dengan tanggapannya terhadap pendidikan Islam. Oke, langsung saja ke materi yang pertama adalah sosial budaya. Sosial budaya di sini dapat disebutkan sebagai sebuah perkembangan tradisi, sistem, dan struktur pendidikan dalam umat Islam di dunia adalah hasil dari serangkaian keadaan sejarah, budaya, dan ekonomi. Jadi, ini adalah sebuah rangkaian yang menjadi satu, menjadi tempat lahirnya peradaban agama, dan khususnya pada bagian ini akan membahas nanti tentang Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA. Sosial budaya ini akan mendorong terjadinya dogma vernakular dan bangsa Arab menjadi bagian identitas sebuah agama. Terjadi suasana eksklusif yang berdampak pada diskriminasi kaum-kaum minoritas dan ketertinggalan di berbagai aspek. Maka dari itu secara umum pada abad 19 dan 21, negara-negara bangsa lain seperti Iran, Turki, Pakistan, atau Afghanistan, negara-negara Muslim Asia dan negara Muslim Asia Tengah mempromosikan sebagai identitas Islam non-Arab ini. Islam telah berubah dan menjadi inklusi yang lebih menarik minat di seluruh dunia. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai politik. Politik ini memang menjadi suatu yang menjadi polemik karena apapun itu bisa dipolitikkan untuk kepentingan pribadi dan untuk kekuasaan. Pada materi ini, politiknya itu terjadi ketika persaingan pan-Arabisme dan pan-Iranisme, pan-Turkisme dalam hazab pemikiran yang kemudian dipengaruhi oleh organisasi internasional dunia seperti Bank Dunia dan Moneter Internasional. Dalam materi kali ini juga dijelaskan bahwa terjadi sebuah gelombang ekstremisme yang misalnya dicontohkan itu Al-Qaeda dan ISIS yang sekarang masih tengah gencar. Selanjutnya, sistem politik ini melahirkan sistem desentralisasi, liberalisasi, bahkan nilai-nilai barat sebagai global dan universal itu memperkenalkan budaya akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong keragaman pilihan. Jadi memang politik ini bisa disangkutkan dengan berbagai hal yang untuk bisa kepentingan pribadi ataupun kekuasaan. Lanjut saja materi selanjutnya yaitu mengenai ekonomi. Ekonomi ini melahirkan 4 hal. Yang pertama adalah reformasi. MENA berhasil melakukan gerakan signifikan pada letak strategis dan ekonominya. Jadi direformasi, diperbarui, di rebranding sistem strategisnya dan ekonominya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Mereka negara Islam khususnya dalam ini MENA juga sadar bahwa mereka itu sebenarnya punya sumber daya alam misalnya hidrokarbon dan minyak bumi. Selanjutnya sistem perekonomian yang diganti dengan sistem rantiar, kemudian pembangunan, semuanya itu berusaha untuk mengembangkan visi untuk pendidikan pembangunan. Jadi pendidikan itu memang menjadi fokus dari pembangunan salah satunya.
Lanjut materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan domain kontestasi baru di dunia muslim. Nah, awal mula dari ini semua yaitu ketika kolonialisme Eropa adalah satu kejadian paling signifikan dalam sejarah dunia muslim. Karena gerakan agama ini terlihat dari beragam orientasi dan cara pandang muslim berbagai kalangan umat terhadap pendidikan. Jadi memang didahului dengan kolonialisme, kemudian berlanjut dan disangkutkan dengan pendidikan, bahwa memang pendidikan ini menjadi tonggak untuk mendapatkan sebuah privilege baru menjadi lebih baik ke depannya, atau masa depannya menjadi lebih baik. Selain itu, ini dari kejadiannya kan menjadikan sebagai wadah untuk penyebaran agama dan ideologi bukanlah hal yang asing di dalam dunia yang baru. Jadi semuanya itu mempunyai ideologi masing-masing gitu. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang muslim non muslim pendidikan. Muslim non muslim pendidikan ini sangat kaitan karena di sini hakikatnya non muslim yang berdomisili atau tinggal di negara yang mayoritas muslim itu tetap wajib mendapatkan pendidikan yang sama dengan pendidikan yang didapatkan oleh seorang muslim. Yang kedua adalah migrasi dan diaspora. Migrasi di sini dapat diartikan sebagai sebuah perpindahan, dan diaspora itu bisa diartikan sebagai sebuah perpindahan juga, tapi ke negara lain meninggalkan domisili aslinya dengan tujuan mencari suaka. Apa hubungannya dengan pendidikan? Maka orang yang melakukan migrasi dan diaspora ini wajib juga menginginkan mendapatkan pendidikan yang sama dan pendidikan yang layak. Selanjutnya yang ketiga yaitu simbolis, arsitektur, dan pendidikan Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa simbolis dan pendidikan ini berkaitan. Misalnya, sebuah madrasah itu adalah bentuk dari simbolis dan arsitektur dari pendidikan, di mana simbolis ini, arsitektur Islam, merupakan bentuk ekspresi dari kesatuan tauhid dan umat yang kemudian dituangkan ke dalam madrasah yang berhubungan dengan sekolah ini, dengan pendidikan, sehingga pendidikan ini diharapkan akan terus maju ke depannya. Selain karena ingin dari aspek kemajuan, tapi juga ada aspek lain. Misalnya tentang keindahan, bahwa diharapkan dapat memperindah sesuatu, misalnya kaligrafi, ukiran yang sebenarnya di dalam arsitek tersebut atau di dalam sebuah desain tersebut mengandung sebuah arti yang mengacu kepada ketauhidan atau ketuhanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.